Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia 8 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Indra Nugraha Batan dengan NRP 501120114 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Selanjutnya nama saya Thomas Junior dari Departemen Teknik Lingkungan dengan nomor NRP 50142011033. Perkenalkan, nama saya Yunita Maharani dari Departemen Teknik Lingkungan dengan nomor NRP 50142011017. Lalu saya Nuriyah Muti dari Departemen Teknik Material dengan nomor NRP 5011201130. Dan perkenalkan, nama saya Marti Vikram Ramadan, NRP 50112011098 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Judul dari karya tulis ilmiah kami adalah peningkatan penggunaan gawai pada mahasiswa ITS sejak pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah ada abstrak. Penelitian ini kami bertujuan untuk mengetahui seberapa besar intensitas penggunaan gawai serta perangkat elektronik penunjang pembelajaran jarak jauh lainnya, seperti menggunakan Google Form. Itu dalam mengumpulkan data kita menggunakan Google Form yang disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa ITS dengan jumlah total 55 responden. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan penggunaan gawai dan perangkat elektronik lainnya secara rinci. Yang pertama, peningkatan penggunaan gawai sebesar 57% hingga 80%. Laptop merupakan penunjang penting setelah gawai dengan pengguna 85% dari 55 responden. Dan yang ketiga, peningkatan penggunaan laptop sebesar 47% hingga 59%. Dan laman atau aplikasi yang sering dibuka oleh sejak pembelajaran jarak jauh yaitu MyITS Classroom, Zoom, YouTube, Google Meet, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Seperti yang kita tahu, pada Maret tahun 2020 merupakan bulan di mana pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Indonesia telah terinfeksi dengan COVID-19. Keberadaan virus ini secara pesat merubah kehidupan semua manusia di dunia ini. Hampir seluruh aspek terpengaruhi karena adanya pandemi ini. Pada tanggal 24 Maret tahun 2020, Kemdikbud RI mengumumkan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran yang berada di Indonesia harus dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Hal ini tentu saja menjadi masa adaptasi bagi semua orang, khususnya tenaga pendidik, pelajar sendiri, hingga dari menteri-menteri. Semula yang semuanya dilakukan secara tatap muka, mendadak harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan pastinya tidak mudah bagi semua orang, melihat latar belakang dari tenaga pendidik dan pelajar sendiri yang berbeda-beda. Mulai dari kemampuan untuk menguasai teknologi yang sebelumnya mungkin tidak pernah tersentuh, apalagi oleh guru-guru dan para dosen, peranan ekonomi yang menunjang untuk kebutuhan membayar internet dan pakai data, dan mungkin kondisi rumah yang tidak semuanya kondusif untuk dijadikan tempat belajar, bahkan sampai terkadang tidak adanya jaringan internet. Salah satu akibat yang dirasakan oleh pelajar salah satunya adalah peningkatan penggunaan gawai ataupun alat komunikasi dan alat elektronik lain seperti laptop, guna mencapai keberhasilan adaptasi untuk menjalankan PJJ atau pembelajaran jarak jauh tersebut. Maka dari itu dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peningkatan dari penggunaan gawai ataupun alat elektronik lain. Rumusan permasalahannya itu yaitu yang pertama adalah berapa jam dalam sehari para mahasiswa menggunakan elektronik sebelum dan sesudah diberlakukannya PJJ. Kedua, perangkat elektronik yang wajib ada bagi mereka selama masa PJJ dan waktu penggunaan perangkat elektronik tersebut dalam sehari sebelum dan sesudah diberlakukannya PJJ serta aplikasi yang sering dikunjungi dalam perangkat elektronik tersebut. Selanjutnya, tujuan dari dilakukan survei dan penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata jam per hari penggunaan gawai dan perangkat elektronik lain sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar suatu kebiasaan dapat berubah akibat adanya pandemi COVID-19 ini di bidang pendidikan, khususnya intensitas penggunaan gawai, dan untuk mengedukasi masyarakat umum agar lekas taat pada aturan pemerintah hingga semuanya dapat kembali menjadi normal. Selanjutnya, kajian pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pandemi COVID-19 ini berasal dari provinsi Hubei di Cina yang menularkan dan menyebarkan seluruh dunia.
Nah, pada awal Maret lalu di Indonesia sudah diumumkan pasien pertamanya, sehingga sejak saat itu Indonesia mengumumkan darurat wabah COVID-19. Setelah itu, pemerintah menetapkan PBB yang didukung dengan lockdown yang bertujuan mengurangi kerumunan publik. Nah, pada masa pandemi ini, tempat-tempat publik yang biasanya digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas di dalamnya dilakukan berujung pada penutupan, penundaan, maupun pengalihan dalam ranah daring, termasuk institusi pendidikan itu sendiri. Nah, melalui kebijakan pemerintah, seluruh kegiatan belajar secara luring dialihkan kepada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Belajar jarak jauh dikategorikan dalam 3 macam menurut Moore dalam Hans. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh, e-learning, dan pembelajaran daring. Definisi pembelajaran jarak jauh didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh pelajar atau orang yang sedang menempuh pendidikan untuk belajar secara jarak jauh. E-learning didefinisikan sebagai sarana pendidikan elektronik yang dapat digunakan oleh individu untuk belajar. Sedangkan pembelajaran daring didefinisikan sebagai kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengandalkan konektivitas, fleksibilitas, dan interaksi secara daring. Dengan kata lain, di PJJ ini, pengajar dan pembelajar itu dapat di berbeda tempat atau bahkan dipisahkan oleh jarak yang jauh. Nah, prinsipnya menggunakan bantuan jasa elektronik. Penggunaan media online juga merupakan salah satu solusi dalam PJJ ini. Media online yang bisa digunakan itu seperti YouTube, WhatsApp Group, Google Classroom, Quizzes, dan lain-lain. Materinya juga diberikan dalam bentuk PowerPoint, video singkat, atau bahan bacaan. Kemudian, dalam pembelajaran jauh ini juga menuai banyak kontroversi dan protes dari berbagai pihak. Karena adanya keterbatasan, yaitu guru dan dosen itu tidak berpikiran secepat ini akan menggunakan pembelajaran secara daring, dan tidak semua dosen mahasiswa juga memiliki kuota atau ketersediaan pakai internet karena masih terbatas, dan perangkat yang digunakan pun tidak semuanya memadai. Kemudian dalam mempersiapkan komponen pelaksanaan ini, pemerintah setempat menerapkan sistem kerjasama aktif karena di berbagai daerah memiliki kendalanya sendiri-sendiri. Nah, komponen tersebut mencakup inventarisasi sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dan terlampil. Kemudian hal ini disebabkan karena adanya kekurangan standar oleh tenaga pendidik dan kurangnya pengembangan pola penerapan teknologi yang mempercepat proses penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah subbab metodologi. Prosedur penelitian menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk menggali, memahami, dan menggambarkan suatu objek. Penelitian dengan cara deskriptif, berupa kata-kata dan hasil berupa angka yang akan kami lakukan dengan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner secara online, yaitu dengan cara membuat kuesioner berupa Google Form yang akan kami bagikan dengan target responden mahasiswa ITS secara umum tanpa melihat jurusan dan tahun angkatan. Setelah dilakukan pendekatan melalui fakta dan data yang ada, akan dikaji dan dideskripsikan peningkatan penggunaan gawai pada mahasiswa ITS sejak pembelajaran jarak jauh, sebagaimana menjawab tujuan dari penelitian ini. Sumber data dicatat melalui pencatatan tertulis melalui Google Form. Peneliti melakukan analisis data sesuai dengan yang ada, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Kemudian setelah dilakukan penyebaran kuesioner, kita dapat data yang bisa menghasilkan hasil dan pembahasan. Kemudian next. Bawah lagi. Nah, dari data yang didapat, itu bisa dilihat penggunaan gawai itu dapat meningkat dari yang awalnya dari 5-7 jam, itu meningkat menjadi 9 hingga 11 jam per hari, yang mana hal ini relevan sesuai dengan kajian pustaka. Salah satu kajian pustaka yang kita gunakan, bahwa 67% mahasiswa percaya bahwa gawai mobile memiliki peran penting dalam kegiatan akademik mereka. Nah, selain gawai, ternyata dari data yang kita peroleh itu menunjukkan bahwa mahasiswa memilih laptop sebagai alat penunjang pembelajaran online lainnya.
Nah, terjadi pula peningkatan drastis dalam penggunaan laptop harian pada mahasiswa, yang semulanya bahkan tidak pernah menyentuh atau 0 sampai 3 jam, itu menjadi 9 hingga 11 jam per hari. Nah, next ke bawah. Ke bawah lagi. Terus. Nah, berdasarkan hasil survei lainnya, dalam penggunaan gawai ini, mahasiswa ITS sering mengunjungi halaman yang digunakan sebagai media pembelajaran online secara online, dan jumlah terbanyaknya itu dicapai oleh aplikasi Zoom dan MyITS Classroom, yang masing-masing memperoleh suara sebesar 51 mahasiswa. Sedangkan aplikasi YouTube sebanyak 32 mahasiswa, kemudian Google Meet, serta laman aplikasi masing-masing sebanyak 16 mahasiswa. Nah, penggunaan Zoom dan MyITS Classroom ini dapat mencapai angka yang tertinggi dikarenakan pada pembelajaran jarak jauh ini, tim IT ITS mengarahkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran dan tatap muka. Jadi, kemungkinan mahasiswa membuka aplikasi atau laman tersebut juga sangat tinggi setiap harinya. Sedangkan YouTube, Google Meet, dan aplikasi atau laman lainnya hanya digunakan sebagai alternatif lain dalam pembelajaran jarak jauh ini, sehingga mahasiswa mengaku memakai aplikasi tersebut tidak sebanyak pada penggunaan Zoom dan MyITS Classroom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari data yang didapatkan dari hasil survei secara keseluruhan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mahasiswa ITS mengalami peningkatan penggunaan gawai selama pembelajaran jarak jauh ini. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan gawai dan perangkat elektronik ini sangat vital ya untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Dan juga hal ini menandakan adanya perubahan kebiasaan di bidang pendidikan, khususnya intensitas penggunaan gawai. Lalu yang terakhir saran, kami berharap kepada seluruh mahasiswa ITS agar selalu memperhatikan kesehatan, terutama kesehatan organ mata, dikarenakan akibat dari PJJ ini yaitu kita harus selalu memandangi laptop atau HP atau perangkat elektronik lainnya, dan seperti yang kita tahu bahwa layar dari HP atau laptop itu memancarkan radiasi yang jika dilihat lebih lama akan membuat mata kita menjadi agak terganggu. Dan juga kami berharap kepada pihak Kementerian Pendidikan dan pihak universitas untuk terus membantu para mahasiswa dalam melaksanakan PJJ. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun salah pembicaraan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan ucapan terima kasih.